kalau orang belajar worldview, dia akan jadi semakin dalam tentang worldview, dia jadi universalis atau generalis. Tapi dalam masa yang sama dia juga expert di satu bidang. Saya pikir ini terlihat di cases gitu, di tempat saya belajar, di mana orang-orang belajar tentang worldview, akhirnya mereka juga merambah ke banyak aspek. Dia juga bisa bicara di bidang filsafat, dia juga bisa bicara di bidang sains pada dalam beberapa aspek ya. Dia bukan menguasai jadi expert, tapi dia tahu tentang hal-hal yang fundamental di dalam ilmu-ilmu itu. Dia bisa tahu bisa bicara di bidang sosial, ekonomi dan lain-lain, karena worldview itu dia punya unifying factors. Dia punya faktor yang mengikat semuanya dalam frame yang betul gitu. Kita harus menempatkan ilmu-ilmu itu pada tempatnya yang benar gitu. Nah, masalahnya worldview tidak ada sehingga unifying factor-nya itu hilang gitu. Kita tidak bisa mengetahui dan kita tidak bisa menghubungkan koneksi yang tepat antara social science dengan humaniora, dengan natural sciences dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya masing-masing terlalu partikular, terlalu juz'i gitu. Jadi semua bidang ini kalau nggak punya epistemic bridge yang benar gitu. Kayak misalkan pertama kali saya datang ke UAE ya, saya agak susah untuk mapping karena saya memang langsung masuk ke dalam, dan kalau pertama kali datang dia masuk ke satu pintu, dia bisa jadi keluar di gerbang yang lain gitu ya, bisa masuk keluar di tempat yang lain karena dia nggak tahu petanya gitu ya. Nah itu karena kita terlalu partikular di dalam gitu, maksudnya kita berdiri di situ. Tapi kalau misalkan kita pakai drone, misalkan kita pakai peta gitu, yang kalau istilahnya itu kita memandang dengan satellite eye lah, dengan kacamata yang panoramik gitu, kita melihat dari atas. Maka kita tahu di mana kedudukan fakultas ini. Kita jalan dan masuk ke satu pintu, kita bisa tahu arah yang tepat kalau kita mau keluar di pintu yang sama atau kita mau keluar ataupun pergi ke tempat yang lain. Karena apa? Karena worldview ini dia kita bisa analogikan seperti peta sebetulnya. Makanya peta itu selalu dilihat dari atas kan, bukan dari bawah, dari samping, dari keadaan kita di dalamnya gitu. Nah, tapi selalu dilihat dari atas. Nah, otoritas itu harus dilihat dari memang kemampuan dia menguasai bidang tersebut, bukan dari apakah dia secara profesional dihadir di datang untuk belajar dalam fakultas yang secara formal atau bidang yang secara formal. Kita bisa mengatakan bahwa Hamka otoritas di bidang tafsir, Hamka otoritas di bidang tasawuf, Hamka otoritas di bidang sastra, padahal dia tidak pernah tidak menempuh satu pendidikan yang formal. Pernah dia belajar di sekolah dasar tetapi tidak pernah selesai. Tapi kalau kita mengambil otoritas itu dalam pengertian profesional, dalam pengertian dia punya sertifikat di bidang ini dan sebagainya, kita akan mereduksi makna otoritas sebetulnya. Dan kita tidak akan mengambil Hamka sebagai otoritas kalau maknanya seperti itu. Padahal nanti pada akhirnya kita kehilangan khazanah yang luas juga. Tapi ketika saya mengatakan bahwa profesional itu penekanan pada aspek profesionalitas dalam pendidikan itu bukan jaminan, tidak bermakna saya menolak mentah-mentah, karena itu penting juga gitu di dunia di dunia kini itu. Jadi tidak perlu ada dikotomi gitu. Itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Widi. Yang pertama tadi beliau bilang bagaimana cara mendeteksi atau mengidentifikasi ulama yang punya otoritas, katanya. Terus atau bahkan otoritas palsu. Yang kedua, beliau juga nanya tentang apa sih adab-adab yang diaplikasikan Prof. Alatas selama keseharian. Gitu. Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang sudah muncul di dalam risalah untuk kaum muslimin. Kalau Alatas bicara tentang adab, kemudian ditanya gimana caranya mengidentifikasi ulama yang betul gitu ya, yang benar, yang otoritas yang benar. Tapi kalau Alatas mengatakan bahwa pertanyaan itu muncul menjadi satu indikasi bahwa kita memang tengah loss of adab gitu. Kita tidak tahu mengidentifikasikan ulama yang benar gitu, sehingga pertanyaan itu muncul.
gimana caranya kita mengidentifikasi ulama yang benar, ulama yang ini. Saya berikan satu contoh saja yang secara praktikal kita bisa aplikasikan. Misalkan di dalam khazanah kita punya tradisi penulisan namanya tabaqat. Tabaqat ya, misalkan ada tabaqat Sufiyah, tabaqat Syafi'iyah, itu ulama kemudian menghimpun ulama-ulama yang muktabar, yang otoritas dalam fikih Syafi'i. Ulama-ulama yang muktabar dalam ilmu tasawuf gitu ya. Kemudian juga kemudian ulama-ulama tasawuf juga yang berafiliasi kepada tarekat tertentu, misalkan ada silsilah Qadiriyah, silsilah Saziliyah, dan lain-lain, ulama-ulama yang muktabar dalam bidang tertentu. Secara praktikal kita bisa merujuk ke ulama-ulama itu, ke buku-buku itu. Misalkan kita tahu bahwa Imam An-Nawawi dia dari kalangan Asy-Syafi'iyah, berarti dia otoritas dalam bidang fikih, hadis, dan lain-lain gitu. Karena dia dari mazhab Syafi'iyah, berarti dia juga punya otoritas yang lebih untuk bicara dalam bidang fikih Syafi'i gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi kita punya ulama itu sudah memberikan semacam manual lah untuk kita untuk merujuk kepada karya-karya atau bakot seperti itu. Itu sih. Itu untuk mengidentifikasi. Dan di antara ulama yang palsu itu yang banyak dan kita nggak tahu mana yang betul, ada paling tidak satu ulama yang otoritas yang kita kenali. Misalkan pertama, perkataan ulama su' ataupun ulama jahat ataupun ulama yang palsu itu muncul, itu digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi buat kawan-kawan yang mau membaca secara lebih dalam bagaimana cara Al-Ghazali mengidentifikasi ulama-ulama su', itu baca karya Ihya Ulumuddin, ya kan, Al-Ghazali dan Kitabul Ilm disebutkan itu. Dan banyak kriteria lain. Itu tadi saya berikan satu contoh yang praktikal lah dalam karena bersifat agak-agak manual gitu kalau kita mau merujuk kepada ulama yang otoritas di zaman dahulu. Dan ulama sekarang juga kita diikat dengan salah satu sistem sanad gitu, ijazah. Ulama-ulama kita punya sanad gitu. Meskipun sanad bukan satu-satunya bukan satu-satunya jaminan di otoritatif atau tidak, tapi tidak bisa juga dinafikan kedudukannya itu. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, tadi kalau untuk adab-adab yang diaplikasikan oleh Al-Atas. Oke. Tentu saja kalau kita lihat adab yang diaplikasikan Al-Atas, karena saya tidak jumpa langsung dengan Al-Atas ya, dengan Profesor Al-Atas ataupun berkeseharian dalam bidang pendidikan ataupun dalam menuntut ilmu dengan beliau, karena saya belajar dari murid-murid beliau. Cuman kalau kita dengar dari cerita-cerita bagaimana adab itu termanifestasi dalam kehidupan Al-Atas, bukan dari sekedar akhlak dia menuntut ilmu, akhlak dia pada ilmu, akhlak dia pada benda gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita murid-murid beliau, misalkan Al-Atas itu di rumahnya itu sifatnya harmoni. Dia tahu di mana tempatnya masing-masing. Dia tahu di mana tempat buku. Dia tidak meletakkan Al-Quran di bawah rak yang paling bawah. Dia menempatkan buku-buku yang berpengaruh seperti karya Ihya dan sebagainya itu pada rak yang paling atas. Itu pun sudah adab terhadap ilmu gitu ya, pada Ihya. Bahkan ketika Al-Atas membangun Istek, itu pun satu cerminan terhadap adab terhadap pendidikan juga. Kita tahu kalau kita pergi ke Istek itu bangunan yang secara arsitektur tidak bisa dinafikan, memang indah lah gitu kan. Nah, kenapa Al-Atas membuat keindahan dalam segi bangunan arsitektur? Karena semata-mata untuk beradab kepada konten pendidikan yang lebih penting lagi dari sekedar bangunan gitu. Jadi adab kepada pendidikan, sistem pendidikan, filsafat pendidikan yang lebih batin katakanlah, haruslah diadabi dengan bangunan kampus yang indah gitu. Karena meskipun dia bersifat zahir, tapi yang zahir itu dijadikan indah supaya dia bisa beradab atau bersifat adil kepada filsafat pendidikannya yang lebih penting dan lebih indah lagi. Nah, dia juga Al-Atas ketika dia duduk ataupun menyampaikan ceramah, biasanya beliau menggunakan cermin kacamata, ada wadah kacamata, ada pena dan buku. Nah, ada banyak orang yang perhatikan, saya juga memperhatikan, beliau itu selalu menatah, walaupun ya sepertinya remeh gitu, tapi menatah di mana pena ya, di mana kacamatanya, di mana bukunya, notebooknya, itu pada tempatnya masing-masing.
yang ketika dia selesai pun dibereskan pada tempatnya masing-masing. Karena ketika Alatas ditanya tentang etiketnya dia terhadap benda-benda yang kalau kita anggap remeh, dia mengatakan bahwa kalau saya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, walaupun satu kali, kita bisa lupa di mana kedudukan yang benar. Gitu. Kita bisa lupa tempat benda itu di mana. Gitu. Misalkan kita tahu bahwa seringkali yang ini saya alami, misalkan saya lupa di mana kunci motor. Misalkan. Karena saya tidak menempatkan kunci motor itu pada tempat yang fix. Kadang di sana, kadang di sini, kadang nggak tahu di mana tempatnya. Gitu. Itu karena tempatnya berubah-ubah. Gitu. Nah, sesuatu yang sabit, sesuatu yang sabit, yang sifatnya statis, yang menetap, itu jadi kriteria sesuatu itu bisa dikenali. Kalau misalkan hari ini berubah, besok berubah lagi, sesuatu yang berubah-berubah itu tidak bisa dikenali. Jadi hakikat sesuatu dia mesti tetap. Makanya di dalam aqaid an-nasafi disebutkan haqaiqu asya' sabitah wa ilmu biha mutahaqqiqun. Hakikat sesuatu itu tetap dan ilmu mengenainya itu bersifat sabit. Nah, ini bertentangan dengan pemikiran kaum sofis yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui sesuatu karena sesuatu itu selalu berubah pada hakikatnya. Sehingga kalau kita mengetahui manusia pada anak-anak, kita katakan bahwa manusia dia anak-anak seperti ini, besok dia sudah jadi dewasa. Gitu kan. Hari ini kita mengatakan bahwa dunia seperti ini, besok dunia berubah lagi. Akhirnya pengetahuan tentang dunia itu tidak bisa dianggap sah gitu. Nah, itu jelas bertentangan dengan pemikiran kita bahwa sesuatu itu pada tempatnya, sesuatu itu pada hakikatnya sudahlah sabit gitu, sudah kekal. Nah, Alatas menerapkan itu dalam level yang saya pikir bukan hanya sekedar adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada orang tua, tapi sudah di level yang beradab kepada benda-benda yang sifatnya eksternal gitu, entah itu bersifat pepohonan, entah itu bersifat benda gitu kan, benda-benda artefak dan sebagainya. Misalkan ada cerita ketika Alatas membangun kampus Istek yang pertama, di situ ada pohon besar yang sekarang masih kekal lagi ada. Ketika tukang bangunan mencoba meruntuhkan ataupun menumbangkan pohon itu, Alatas tidak setuju. Justru Alatas mengatakan bahwa usia pohon ini jauh lebih tua dari usia kita gitu. Jadi biarkan dia tetap hidup dan sampai sekarang masih lagi hidup gitu. Jadi adab dia terhadap pohon pun diterapkan gitu. Dia bersifat adil terhadap pohon. Begitu juga ketika dia mengajarkan tukang kebunnya untuk memotong rumput gitu ya. Dia ajarkan bagaimana memotong rumput yang benar. Misalkan kalau kita lihat rumput itu bukan dalam keadaan tegak. Rumput itu dalam keadaan miring seperti ini. Jadi kalau mesin potong rumputnya itu dari arah yang berlawanan, dia akan merusak akarnya. Akarnya juga akan tercerabut gitu. Jadi rumput itu juga harus dipotong mengikuti arahnya. Arahnya seperti ini. Jadi dia hanya akan memotong bagian atasnya, bukan bagian akarnya. Kalau sebaliknya, akarnya akan rusak. Itu pun diajarkan, Alatas mengajarkan itu kepada tukang kebun. Makanya ketika diceritakan oleh murid beliau yang guru saya, Dr. Wan Suhaimi di Kesis, bagaimana orang-orang di Istek itu, orang-orang baik itu bahkan tukang kebun, bukan cuma pelajar dan lain-lain, tukang kebun pun merasakan merasa senang dan merasa bahagia bisa bekerja di Istek. Sampai seorang tukang kebun yang beragama Hindu pernah berkata kepada Dr. Wan Suhaimi, dia mengatakan you have to be grateful to study here. Kamu harus for studying here, kamu harus bersyukur bisa belajar di sini. Dia bilang, saya akan pergi setiap minggu ke temple saya dan berdoa untuk kalian. Gitu. Jadi orang Hindu pun, yang bukan Muslim pun, dia senang hidup di bawah naungan orang-orang Muslim gitu. Bahkan ya dia berdoa untuk pelajar-pelajar Muslim yang belajar di situ gitu, untuk ya mudah-mudahan kamu sabar, mudah-mudahan kamu berjaya, mudah-mudahan kamu bisa mendapat ilmu gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi gimana adab itu bisa adab kepada orang-orang di luar Muslim, adab kepada sesama Muslim, adab kepada benda-benda seni, adab kepada benda-benda mati, bahkan adab kepada pohon. Karena ketika kita menebang pohon, maka ada ekosistem di sekitar pohon itu yang hilang, misalnya
jadi habitat tertentu kan, dia jadi tempat burung-burung bertengger. Kalau ada burung-burung bertengger maknanya ada suara-suara cuitan yang juga merdu. Kalau ada di situ juga masih ada ditemukan kera-kera. Kemudian kalau apa namanya nanti pada musim tertentu dia akan gugur, itu juga memberikan pemandangan yang bagus dan sebagainya. Dan pada akhirnya nanti adab itu dia muncul dalam konteks yang lebih indah lagi yang disebut estetika. Nah, makanya perkataan adab itu tidak lain daripada ihsan sebetulnya. Dan ihsan kita tahu itu apa namanya makom yang lebih tinggi lagi dari Islam dan iman gitu. Karena dia sudah apa namanya sudah beragama di level yang menggunakan zauk, menggunakan perasaan yang lebih dalam, bukan cuma perasaan yang emosi, afeksi dan itu, tapi perasaan yang lebih spiritual, lebih batin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir nih Mas dari Zaki. Ini ada 3, tapi mungkin saya akan pilih aja satu aja karena waktu kita tinggal 5 menit. Nanti mungkin sisanya boleh dijawab offline aja kali ya Mas ya. Oke. Ini aja nih, bagaimana mengimplementasi adab takdib di KSIS yang Ustadz Yogi rasakan langsung? Apakah kontras bedanya dibandingkan ketika menempa pendidikan di Indonesia? Di kontras gimana tadi terakhir? Halo? Assalamualaikum? Ya, jadi bagaimana implementasi adab di KSIS dan bagaimana kontras perbedaannya antara KSIS dengan universitas di Indonesia yang Mas pernah rasakan? Oh, ya alhamdulillah di KSIS sekalipun nggak bisa dibilang ideal lah, karena tentu saja kita juga menghadapi banyak tantangan dan kita coba fit dengan keadaan juga. Tapi kita bergerak, kita bertolak dari falsafah pendidikan itu tadi. Yang saya rasakan pertama dari segi konten ilmu, kita harus tahu mana ilmu yang perlu kita pelajari, yang kita kuasai, yang tadi saya sebut sebagai universal knowledge, yang tidak lain daripada worldview. Setelah itu, masing-masing kita juga dituntut untuk expert dalam bidangnya masing-masing. Jadi, orang yang ke KSIS, dia sudah diasumsikan sudah menguasai bidangnya masing-masing. Saya sendiri expert dalam, saya bukan expert lah, saya belum expert. Saya memperdalam bidang bidang sastra, dan lebih spesifik lagi estetika. Ketika saya datang ke KSIS, saya tidak menemukan pelajaran estetika, sastra secara spesifik di KSIS, tapi saya diberikan worldview, diajarkan worldview. Nah, kenapa? Karena kita sudah diajarkan worldview, kita tahu bagaimana kita menempatkan estetika dalam konteks yang worldviewic, katakanlah tadi itu. Nah, itu satu dari konsep pendidikan. Mesti ada unifying factors. Jadi di KSIS kan macam-macam tuh, dari banyak bidang, dari sains, dari teknologi, dari sosial, dari ekonomi, bidang agama tentu saja ada. Tapi kita masih bisa lagi secara ada kehangatan dalam perbincangan gitu. Jadi kita bisa saling berbincang dalam konteks yang lebih universal lagi. Karena setiap bidang ilmu ada fundamental dan kita bisa di level fundamental. Kemudian tentu saja perkhidmatan antara guru dengan murid gitu. Itu yang saya pikir langka dan istimewa gitu yang saya bisa dapatkan di KSIS. Pergaulan antara guru dengan murid itu yang kita dapatkan gitu. Nah, ini cerita personal mungkin kawan-kawan yang bisa diambil hikmahnya aja lah gitu kan. Ada satu ketika saya menerbitkan tulisan di Republika waktu itu. Itu sebetulnya agak mendadak lah, sehingga saya tidak sempat untuk menunjukkannya kepada Profesor Zaini Usman, supervisor saya. Nah, jadi tulisan itu sudah terlanjur terbit dan Profesor Zaini tahu saya menerbitkan itu. Ya suatu hari saya dipanggil dan saya dapat diamuk gitu ya, saya dikena marah gitu kan. Tapi saya sudah terima ketika saya datang ke situ dan saya memang saya salah gitu. Jadi ketika beliau marah saya tidak masukkan dalam hati, justru saya perlu dengar gitu.
Tapi di sela-sela amuknya itu, di akhir amuknya, kemarahan beliau itu justru kita saling tertawa, kita saling senyum gitu ya, karena beliau sadar mungkin saya sudah down gitu atau sebagainya. Nah, tapi ada alasan tertentu kenapa beliau marah, dan secara tersurat beliau bilang gitu kan, dia kata, if you are being attacked, who can defend you? Ketika kamu diserang ataupun dibantah tulisan kamu, siapa yang akan menolong kamu, katakanlah, membantu kamu, karena kamu tidak menunjukkan kepada fellow kamu, tidak menunjukkan kepada supervisor kamu, tidak diuji dulu di sini sebelum kamu terbitkan gitu. Jadi justru saya merasakan ketika setelah dapat marah, saya keluar ruangan itu dengan perasaan, wah, ada sense of belonging gitu, ada perasaan di mana saya bagian dari mereka gitu, karena harusnya saya menunjukkan, harusnya saya berbincang dengan kawan-kawan saya yang lain gitu. Jadi ketika katakanlah ada orang yang mengkritik tulisan saya, sedangkan kawan-kawan yang lain saya setuju gitu ya, ya itu saya dibantu untuk misalkan kamu harus menjawab dengan begini gitu. Jadi bukan cultis, bukan sangat mengkultuskan, bukan, tapi inilah yang saya sebut sebagai suhbah gitu, yang kita sebut sebagai suhbah dalam ilmu, khidmat dalam ilmu gitu. Itu sih. Oke, karena waktunya udah pas banget nih, udah 18.30. Mungkin teman-teman juga di sini yang UAE mau segera menyiapkan makanan karena kita punya makanan gratis ya. Jadi kita mungkin kita cukupkan. Nah, jadi tadi untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti insya Allah mungkin saya akan kasihkan di WhatsApp